Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mafiroh, NIM 210411100014. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas praktikum modul 3 pengantar teknologi informasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa cara, ada 6 cara yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu kita diminta untuk melakukan instalasi Linux Peppermint OS. Yang kedua, kita diminta untuk melakukan setting resolusi layar. Yang ketiga, kursor. Dan keempat, background layar. Kelima, setting jaringan. Dan yang keenam, yaitu kita diminta untuk melakukan instalasi satu tool Office. Sebelumnya kita buka dulu Oracle VM VirtualBox. Nah, kemudian kita klik New. Setelah itu kita beri nama Peppermint. Peppermint. Kemudian kita akan pindah mesin foldernya ke tetap di Windows C, namun kita akan pindah pada folder berbeda. Nah, kita akan pindah ke Virtual Linux folder, Virtual Linux. Select folder, kemudian kita di sini telah berubah ke tipenya Linux, versinya Ubuntu 64 bit. Nah, setelah seperti ini kita klik next. Kemudian memory size-nya kita direkomendasikan menggunakan 1 GB lebih. Di sini saya akan menggunakan 1,3 MB ya. 1300 MB setara dengan 1,3 GB. Kemudian kita klik next. Sebelumnya itu kita klik create. Nah, di sini setelah seperti ini kita klik today. Kita klik next. Kemudian kita pakai file location and size-nya kita pilih yang 10 GB aja, kemudian kita klik create. Nah, setelah seperti ini kita masuk ke menu setting. Nah, setelah kemudian kita masuk ke general, tidak usah diubah, ini tidak usah diubah ya. Sistemnya juga tidak usah diubah. Display kita juga tidak usah diubah. Nah, pada storage ini kita pilih empty, kemudian kita klik sebelah kanan, kita pilih choose this file. Kemudian kita cari Peppermint ISO yang telah kita download. Nah, di sini saya menyimpannya di New Volume D. Kita klik ISO Peppermint-nya, kemudian klik Open. Nah, setelah seperti ini kita klik Audio. Kemudian, untuk network kita ubah ke bridge adapter. Mengapa diubah ke bridge adapter? Yaitu ketika virtual Peppermint-nya berjalan dan membutuhkan sinyal atau jaringan, maka virtual Peppermint tersebut telah terhubung ke komputer utama atau laptop utama yang kita gunakan. Nah, setelah seperti ini, untuk serial ports, USB, shared folders, user interface itu tidak usah diubah. Kita klik OK saja. Setelah itu untuk menjalankannya kita klik start. Kita tunggu beberapa saat. Nah, setelah seperti ini kan kita di sini you have a auto computer capture keyboard option turn on. This will cause the virtual machine tool. Nah, di sini installer boot menunya itu kita pilih yang try Peppermint OS. Di sini kan banyak pilihan. Nah, kita pilih yang try Peppermint OS.
Namun ketika kita klik try Peppermint OS-nya, kita tidak bisa masuk. Jadi kita klik right control sebelah kanan, kita klik kanan, kemudian kita pilih soft keyboard. Nah, di sini akan muncul keyboard seperti ini. Setelah itu kita bisa menggunakannya seperti keyboard pada umumnya. Kalau ke bawah seperti ini. Nah, kita pilih yang try Peppermint OS Live kan. Nah, setelah pilih yang itu, kita klik enter aja pada keyboard virtualnya. Setelah itu kita tunggu beberapa saat. Nah, setelah seperti ini kita tunggu beberapa saat ya. Nah, setelah tampilannya seperti ini, kita install Peppermint ISO-nya ya. Kita tunggu. Nah, setelah muncul seperti ini, kita bisa pilih bahasa. Di sini saya akan menggunakan bahasa Inggris atau English. Kita continue ya. Kita tunggu. Nah, keyboard layoutnya kita juga pilih English US. Kita klik continue aja ya. Nah, pada update and other software, kita tidak usah klik apa-apa lagi, kita cuma klik continue. Nah, untuk installation type-nya, kita pilih yang paling atas yaitu erase this and install Peppermint. Kemudian kita install now. Nah, di sini kita klik continue aja ya. Setelah itu, kita tunggu beberapa saat untuk proses penginstalannya. Nah, untuk di sini muncul where are you, kita pilih kota ya. Kita ketik aja Jakarta. Jakarta time Indonesia. Nah, kita ini ya. Kita klik continue. Nah, setelah itu kita diminta untuk memasukkan nama. Kita masukkan nama kita. Kemudian di sini juga kita diminta untuk memasukkan password. Nah, setelah itu kita klik continue ya. Nah, setelah instalasi komplit, di sini ada bacaan installation has finished. You can continue testing Peppermint now, but until you restart the computer, any change you make or document you save will not be preserved. Pokoknya itu. Nah, itu kita klik restart now aja ya. Kita tunggu beberapa saat. Nah, setelah tampilannya seperti ini, kita diminta untuk memasukkan password yang telah kita masukkan sebelumnya itu ya. Kita masukkan passwordnya aja. Setelah itu kita klik enter. Nah, setelah tampilannya seperti ini, artinya kita telah selesai melakukan satu cara, yaitu penginstalasian Peppermint OS.
Berarti kita telah melakukan langkah yang pertama, yaitu di VMS yang sudah diinstal, lakukan instalasi Linux Peppermint OS. Nah, kita telah selesai melakukan instalasi Linux Peppermint OS. Yang kedua, kita diminta untuk melakukan setting resolusi layar. Kita klik Virtual Peppermint OS, kemudian kita klik menu. Nah, di sini kita klik All Setting. Nah, di sini kita cari display. Nah, ini ya. Kita klik, kemudian kita bisa mengubah resolution. Nah, kita pilih yang ini. Kita play. Nah, menurut saya ini terlalu kurang efektif ya, soalnya masih scroll ke bawah. Jadi kita pilih yang lebih kecil, kita pilih ini coba ya. Kita play. Nah, sama sih, kurang ya. Kita pilih lagi yang ini coba ya, kita play. Sama, masih scroll ke bawah. Jadi kita pilih yang ini aja. Oh, tadi udah ini ya kan. Kita pilih yang berapa ya? Kita coba yang ini ya. Coba play. Nah, di sini udah, tapi masih scroll ya. Kita ubah lagi. Coba yang ini ya. Enggak, coba yang ini aja. Play. Nah, ini sebenarnya cukup ya, tapi kita bisa pilih lagi. Coba yang ini aja ya. Nah, menurut saya ini udah cukup ya. Udah terlalu besar, udah terlalu kecil, udah usah scroll-scroll ke bawah. Jadi kita pakai yang ini aja. Berarti kita telah melakukan setting resolusi layar. Nah, yang ketiga kita diminta untuk melakukan setting kursor. Kita buka virtual peppermint-nya, kemudian kita klik menu lagi. Nah, kita klik all setting lagi. Kemudian kita pilih kursor resize. Nah, di sini kita bisa pilih sampai 4, tapi kayaknya kalau 4 terlalu besar ya. Kita pilih 3 aja coba ya. Nah, seperti ini ya kursornya. Tapi agak terlalu besar menurut saya. Jadi kita klik 2 aja. Kita pilih, coba 2. Nah, ini udah cukup ya. Ini udah cukup. Udah terlalu kecil, udah terlalu besar juga. Jadi kita pilih 2. Nah, berarti untuk nomor 3 untuk setting kursor telah selesai melakukannya. Dan yang keempat kita diminta untuk melakukan setting background layar. Nah, kita klik menu lagi. Kemudian kita ke all setting lagi. Nah, di sini kita pilih yang wallpaper. Nah, di sini ada banyak tampilan wallpaper menarik. Kita pilih ini aja ya, apply. Nah, bisa terserah kalian mau pilih apa. Bentar ya. Nah, tampilannya seperti ini. Kita coba lagi yang ini. Kita apply. Nah,
Sebenarnya terserah kalian mau yang mana, tapi saya akan memilih coba ini. Bagus nih. Coba sih. Oh, kita pilih yang itu aja. Nah, kita yang pilih yang awal tadi ya, yang kita coba apply. Nah, kita pilih yang ini aja ya. Jadi, setting background layar telah selesai. Kemudian kita diminta untuk melakukan setting jaringan. Sebelumnya, saya telah melakukan setting jaringan network terlebih dahulu di VirtualBox-nya. Seperti yang kita tahu, network-nya kita udah ubah ke, kita masuk ke setting dulu ya. Nah, di sini kita udah ubah Brigade Adapter. Jadi otomatis pada virtual peppermint ini telah tersambung ke jaringan komputer utama. Jadi kita coba aja ya. Kita coba, kita klik Mozilla Firefox. Nah, kita coba YouTube ya. YouTube. Bisa atau enggak? Kita tunggu ya, bisa atau enggak. Coba-coba aja, bisa atau enggak. Tapi saya rasa bisa sih. Soalnya kan itu. Ah, bisa. Kita coba itu ya. Coba. Kita coba yang ini ya. Aku lupa. Saya suka sih lagunya Unmesh. Wah, bisa atau enggak? Nah, ini agak lemot ya jaringannya. Nah, ini ternyata bisa ya guys. Jadi, kita klik saja. Jadi untuk apa ini? Untuk lakukan setting jaringan telah selesai. Setelah itu kita diminta setelah melakukan setting jaringan untuk langkah ke-6 kita diminta untuk melakukan instalasi satu tool Office. Di sini untuk langkah selanjutnya yaitu kita diminta untuk melakukan instalasi satu tool Office. Sebelumnya saya akan memberikan cara mendownload Office pada Linux ya. Nah, di sini saya menggunakan WPS Office. Sebelumnya kita buka Mozilla Firefox dulu. Nah, kemudian kita ketikkan di sini Google. Bentar. Google. Enter. Nah, setelah seperti ini kita klik Google. Nah, setelah tampilan Google-nya seperti ini, kita bisa ketikkan WPS Office. Nah, kita pilih yang https www.wps.com ya. Kita klik, kita tunggu. Nah, di sini kita tunggu dulu. Nah, di sini ada beberapa cross platform Office situ. Nah, di sini ada WPS for Mac, WPS for PC, WPS for Android,
WPS Office for iOS, Linux, for web. Nah, di sini saya akan mendownload untuk Linux ya. Nah, setelah tampilannya seperti ini, kemudian kita klik download, kita tunggu. Nah, kita klik download. Nah, di sini ada dpkg sama rpm package. Nah, saya mendownload for Linux 64-bit untuk yang dpkg ya. Karena saya telah mendownloadnya, jadi kita tidak usah download lagi ya. Jadi kalau kalian belum download WPS Office-nya, kita bisa klik ini, maka otomatis WPS Office-nya akan terdownload sendiri. Nah, karena kita udah download, jadi kita close tab aja ya. Saya cuma memberikan cara buat cara downloadnya. Nah, kemudian kita akan menginstal WPS Office itu menggunakan terminal. Nah, di sini saya akan ketikkan cd download download slice ya, kita enter. Nah, setelah itu kita ketikkan ls, enter. Nah, setelah itu kita ketikkan lagi sudo i. Nah, kemudian kita sudo dpkg i. Nah, kemudian kita masukkan jenis WPS-nya yang di ini ya, yang ini, WPS Office 11.0. Nah, ini dimasukkan ya. WPS Office 11. Nah, setelah itu kita enter. Kita masukkan password yang telah kita buat sebelumnya, yang awal-awal banget. Nah, kita masukkan. Oh, masukkan lagi ya. Salah, ternyata. Nah, ini proses penginstalannya ya. Kita tunggu. Jadi kalau semisal passwordnya salah, kita bisa mengulangnya kok, tenang. Pokoknya password yang sebelum-sebelumnya itu, guys. Setelah seperti ini, berarti WPS pada Linux itu
udah terinstall ya. Kita coba. Kita masuk ke Office. Nah, di sini ada WPS 2019. Kita coba ya. Word. Nah, ini saya sih. Kita itu aja guys. Kita centang. Nah, close. Nah, kita new dokumen. Nah, kita coba ketikkan ya guys. Nama gitu. Viro. Nah, bisa ya guys. Bisa insert home. Nah, ternyata bisa. Nah, kalau kalian mau mengesave-nya, kita klik yes, kalau enggak ya no. Kita coba lagi. Masuk Office. Ini PDF. Nah, presentation ini PPT. Kita coba. Ini dokumen. Nah, kita coba ketikkan Moviro. Bisa guys ya. Kita coba lagi untuk yang Excel. Kayak Excel ini guys. Spreadsheet itu kayak Excel. Nah, sebentar. Nah, udah muncul ini guys. Kita ketikkan coba nama. Nah, bisa kan? Berarti gitu guys. Aja. Nah, untuk penginstalan satu tool Office ini bisa dilakukan dari berbagai cara. Saya menggunakan langsung pakai terminal, tapi sebelumnya saya telah mendownload aplikasi, bukan aplikasi sih, apa ya, file WPS-nya di Google. Tapi ada beberapa cara, yaitu menggunakan Play on Linux. Itu dari awal kita harus pakai terminal. Jadi terserah kalian mau pakai apa. Menurut saya sih lebih gampang pakai cara saya ya. Yang WPS kita download dulu baru ke terminal, itu menurut saya paling gampang. Nah, setelah melakukan ini praktikumnya, kita telah menyelesaikan melakukan install Linux, Peppermint OS telah selesai, setting resolusi layar, setting kursor, setting background layar, setting jaringan, dan instalasi satu tool Office telah selesai. Begitulah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.